Pemirsa, Iran membalas serangan Amerika Serikat dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Qatar juga berusaha mencegat rudal Iran. Sementara dalam serangan ke Israel, rudal Iran juga dicegat Yordania. Bisa dibilang Iran sedang dikeroyok, tapi Iran punya kartu as. Apa itu? Berikut ulasannya dalam Top Review. Inilah detik-detik rudal milik Iran diluncurkan untuk menyerang pangkalan militer AS di Qatar. Pengumuman serangan itu diumumkan militer Iran melalui siaran televisi pemerintah. Iran mengatakan bahwa mereka menargetkan pangkalan udara Amerika Al-Udeid di wilayah Qatar karena berada di luar wilayah berpenduduk. Juru bicara Garda Revolusi Islam mengatakan serangan tersebut adalah serangan yang jelas ditujukan ke Gedung Putih dan sekutunya. Selain Al-Udeid, Garda Revolusi juga menyebut jika pangkalan Ain al-Asad yang menampung pasukan AS di Irak juga akan menjadi salah satu sasaran selanjutnya. Serangan ini sebagai balasan atas pengeboman Amerika terhadap situs nuklir Iran. پیام اقدام قاطع فرزندان ملت در نیروهای مسلح برای کاخ سفید و متحدانش روشن و صریح است. جمهوری اسلامی ایران با اتکال به خداوند متعال، اتکا به مردم مؤمن و پرآوازه ایران اسلامی تحت هیچ شرایطی تعرض به تمامیت سرزمینی، حاکمیت و امنیت ملی خود را بی پاسخ نخواهد گذاشت. Sementara itu, warga Doha, Qatar dikejutkan dengan peristiwa ledakan di langit Qatar pada Senin malam. Ledakan tersebut disinyalir upaya pencegatan Qatar terhadap serangan rudal Iran. Sejumlah ledakan terdengar saat peristiwa yang diduga pencegatan rudal terjadi di langit kota Doha, ibu kota Qatar. Pihak Qatar mengklaim berhasil mencegat 6 rudal yang ditembakkan Iran ke pangkalan udara AS Al-Udeid. Qatar mengecam Iran setelah rudal diluncurkan ke pangkalan militer Amerika di Qatar. Menurut Qatar, ini adalah pelanggaran terang-terangan atas kedaulatan Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed bin Mohammed Al-Ansari, mendesak semua pihak untuk kembali ke jalur damai, ke meja perundingan, dan mencari opsi perdamaian untuk kebaikan bagi umat manusia. تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدة العديد الجوية القطرية. Serangan Iran ke pangkalan militer AS di Qatar terjadi setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu di Moskow pada hari Senin. Dalam pertemuan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin mengutuk agresi yang tidak beralasan terhadap Iran. Selama pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, Putin mengatakan serangan itu tidak memiliki dasar dan pembenaran. Ia menambahkan bahwa Rusia yang merupakan salah satu sekutu utama Iran berupaya memberikan bantuan kepada rakyat Iran. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berterima kasih kepada Rusia karena mengutuk tindakan Israel dan AS terhadap Iran dengan mengatakan bahwa Rusia saat ini berada di sisi sejarah dan hukum internasional yang benar. Serangan balasan Iran ke target-target strategis milik Israel maupun Amerika Serikat menghadapi problem tersendiri. Pasalnya, negara-negara Arab justru berusaha menghalau serangan itu. Selain Qatar yang berupaya melakukan pencegatan Qatar terhadap serangan rudal Iran, sebelumnya Yordania juga melakukan pencegatan terhadap rudal Iran yang ditujukan ke wilayah Israel. Salah satu kartu yang siap dimainkan Iran jika terjepit adalah penutupan Selat Hormuz. Parlemen Republik Islam Iran sudah menyetujui usulan penutupan Selat Hormuz bagi seluruh kegiatan pelayaran. Seperti diketahui, Selat Hormuz merupakan jalur utama distribusi 20% minyak dunia. Penutupan ini dibahas segera setelah Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir Iran pada Sabtu malam waktu setempat. Dalam keterangannya yang disiarkan televisi Iran Press TV, anggota Komisi Keamanan Nasional Mayor Jenderal Asmaili Kausari menyatakan bahwa parlemen Iran telah mencapai kesimpulan bahwa Selat Hormuz harus ditutup. Penutupan Selat Hormuz diprediksi akan memicu guncangan besar terhadap perekonomian dunia termasuk Amerika Serikat. Meski sudah disetujui parlemen Iran, keputusan akhir berada di tangan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Keputusan Parlemen Republik Islam Iran ini diyakini sebagai sebab mengapa tiba-tiba Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Iran dan Israel telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata.
Dalam cuitannya di X, Trump menyebut gencatan senjata akan menjadi proses bertahap selama 24 jam yang dimulai pada hari Selasa sekitar pukul 4 waktu setempat. Dengan Iran menghentikan semua operasi secara sepihak, Israel akan mengikutinya 12 jam kemudian. Pengumuman Trump itu muncul beberapa jam setelah Iran melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Amerika di Qatar yang ia gambarkan sebagai balasan lemah atas serangan AS pada akhir pekan terhadap situs nuklir Iran. Ya, Trump tiba-tiba memberikan cuitan itu, Mbak. Saya pikir salah satu ketakutannya adalah karena Selat Hormuz ditutup ini. Karena begini, di Timur Tengah ini ada 3 jalur di mana energi dari Timur Tengah, yaitu oil dan gas itu disuplai ke Eropa dan ke Asia, termasuk ke kita. Ya, satu adalah melalui Selat Hormuz, yang itu merupakan teritori dari Iran. Yang kedua adalah melalui Syria langsung ke Eropa. Yang ketiga adalah melalui terusan Suez yang menjadi teritorinya Mesir. Tapi mayoritas si jalur tanker dari minyak Timur Tengah ini, terutama dari Saudi Arabia dan dari Gulf countries, dari oil dan gas ini adalah melalui Hormuz. Tapi, bagi mantan Dubes RI untuk Iran sekaligus analis geopolitik dan hubungan internasional Dian Werenjurit, pernyataan gencatan senjata Trump itu tidak bisa dipercaya. Sebab, sudah beberapa kali Amerika Serikat tidak bisa dipegang pernyataannya. Coba kita perhatikan kata-kata Trump ya, dan Netanyahu selama ini. Apakah kata-kata mereka bisa dipercaya? Pertama, ketika tanggal 10 Juni, delegasi Amerika dan Iran sedang bernegosiasi mengenai kelanjutan perjanjian program nuklir Iran yang namanya JCPOA. Artinya apa? Negosiasi membuat suasana lebih tenang dulu. Ternyata 3 hari kemudian Israel justru menyerang Iran. Tanggal 20 Juni, ketika perang sudah berlangsung seminggu, Trump menyatakan Amerika belum menentukan sikap, akan melihat 2 minggu ke depan apa yang akan terjadi sebelum Amerika melakukan tindakan. Ternyata 3 hari kemudian langsung menyerang. Berharap akan terjadi deeskalasi setelah pernyataan Trump jelas terburu-buru. Iran tentu tidak akan percaya begitu saja dengan tipu muslihat Trump. Karena itu, perang Iran-Israel yang dibantu Amerika Serikat masih akan panjang. Menarik untuk dinanti bagaimana sikap negara-negara Teluk. Jika Yordania dan Qatar sudah mengambil tindakan mencegat rudal Iran, apakah negara-negara Teluk akan menjadi bemper Amerika Serikat dan Israel? Kita tunggu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.